Baik hadirin sekalian, kita memasuki segmen acara berikutnya, yaitu acara talk show yang kita tunggu-tunggu. Perkenankan saya memperkenalkan sekaligus mempersilakan para narasumber untuk tergabung di atas podium. Yang pertama, nama narasumber dengan materi kilas balik Sidu Tujuh Muara, Bapak Agam Pamungkas, silakan naik ke atas panggung. Sedikit saya memperkenalkan, beliau adalah seorang tokoh budayawan Kota Tangerang Selatan. Beliau bertempat tinggal di Pamulang, berkecimpung di berbagai organisasi, menjabat sebagai ketua, antara lain adalah Ketua Umum Ikatan Seniman dan Budaya Pamulang periode 2003-2006, Ketua Umum Tintamas 2006-2009, Ketua Aliansi Pekerja Seni Tangerang Raya 2006-2008, Tim 9 Panitia Perumus Logo Kota Tangerang Selatan tahun 2010, Ketua Dewan Kesenian Tangerang Selatan di 2010 sampai dengan 2015, Ketua Umum Rumah Bumi Community dari tahun 2013 hingga sekarang, dan berbagai prestasi dalam bidang kesenian dan budaya. Aplausnya dulu dong teman-teman. Baik, untuk pembicara kedua, saya panggilkan Bapak Dodi Haryanto, Sarjana Ekonomi. Silakan bergabung di atas panggung, Bapak Dodi. Sedikit saya memperkenalkan, beliau selain seorang tokoh pemuda dan aktivis lingkungan dari OKP Ganespa sendiri, lahir di Kubang 6 Desember 1983, bertempat tinggal di Pamulang, juga memiliki pengalaman organisasi sebagai Ketua OKP Ganespa 2 periode, Ketua Vertika Rescue Indonesia Regional Banten di tahun 2017, Ketua Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia untuk Kota Tangerang Selatan, memiliki berbagai sertifikasi rescue seperti Sekolah Panjat Tebing Merah Putih, juga High Angle Rescue Teknik Basarnas, pelatihan Water Rescue Basarnas, Teknik Operasional Penanggulangan Bencana BNPB Pusat, saat ini bekerja sebagai staf BPBD Kota Tangerang Selatan. Dan untuk pembicara yang ketiga, saya panggilkan dengan materi strategi penataan ruang wilayah sepadan daerah konservasi air dari Universitas Terbuka, Dr. Andes Agus Susanto, MSI. Silakan Pak Agus bergabung di atas mimbar. Beliau lahir di Pati 1957, bertempat tinggal di Pamulang, memiliki latar belakang pendidikan strata 1 1985 jurusan Geografi UGM, strata 2 di tahun 2010 sebagai pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan IPB, strata 3 2018 ilmu pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan Universitas Pertanian Bogor, Institut Pertanian Bogor, maaf, dengan pengalaman kerja dan pengabdian di Universitas Terbuka sebagai tenaga ahli perencanaan wilayah pedesaan di tahun 1985 hingga 1988, staf wakil rektor 3 Universitas Terbuka dari tahun 1989 hingga 1997, juga dosen perencanaan wilayah dan kota Universitas Terbuka 2012 hingga sekarang, juga dosen S2 Studi Lingkungan Universitas Terbuka 2019 hingga sekarang. Sekian untuk perkenalannya, dan kita panggilkan juga moderator kita, Mbak Cantik ini selaku kader OKP Ganespa. Saya panggilkan saja Saudari Ines Priscilia Okta Safira. Kepada Mbak Ines, silakan. Baik hadirin semua, sudah memasuki acara talk show ataupun seminar ini. Silakan Mbak Ines untuk memandu jalannya acara talk show. Mau lanjut nih ke Bang Agam sebagai budayawan yang sudah ngelotok bahasanya ya untuk Pamulang sendiri seperti itu. Bang, saya sebenarnya sangat amat tertarik berbicara tentang sejarah, apalagi kemarin saya sering banget bawelin ke abang-abang, Bang, ini sebenarnya sejarah 17 Muara gimana sih gitu. Dia terbentuknya karena apa gitu. Nah, dalam hal ini pertanyaan saya adalah 17 Muara ini dulunya lebih dimanfaatkan ke arah apa? Apakah saat ini dan pada saat dulu-dulu sama fungsinya atau sekarang lebih berkurang fungsinya? Kemudian apakah
Setu Tujuh Muara ini, karena kan banyak yang bilang bahwa Setu Tujuh Muara ini buatan. Enggak, ini ada yang bilang asli kok gitu. Nah, bagaimana menurut pandangan Bang Agam sendiri terkait apakah Setu Tujuh Muara ini buatan atau tidak? Kemudian fungsinya pada saat dulu sama sekarang itu apakah sudah jauh berbeda seperti itu, Bang? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammad Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati narasumber ya, ada Pak Agus, Bang Doni, MC, aku moderator kita, ada Bu Sri ya, kakak senior, Ganespa, Bang Rizal, Bang Randy, mana Bang Payung ini yang ingatin terus, Bang Payung juga, kemudian Ketua Panitia ya, pelaksana, serta semua teman-teman yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya. Tadi ada komunitas anggur juga ya, dari komunitas anggur juga, adik-adik semuanya di Ganespa yang saya cintai. Jadi kalau kita mau berbicara tentang setu, sejak kapan setu itu mulai ada, maka kita harus generalisasi semua dari setu-setu pertama kali bermunculan, baik itu dari wilayah Botenzor, dulu istilah Bogor ya, Botenzor sebutannya, maupun Batavia. Nah, di wilayah kita ini ada 3 residen. Pertama ada residen Batavia, kemudian ada residen Mester Cornelis, kemudian ada residen Botenzor. Dan kita masuk dalam wilayah administrasi mana? Kita di Pamulang ini masuk dalam wilayah administrasi Botenzor, Bogor, distrik Parung. Parung itu membawahi itu kurang lebih 16 under distrik atau kelurahan-kelurahan. Salah satu diantaranya adalah Pamulang of Pondok Benda. Jadi namanya belum Pamulang ya, karena Pamulang of Pondok Benda itu adalah salah satu land yang terbesar saat itu. 100 hektar ada di wilayah kita Pamulang sekarang, dan 50 hektar itu ada di wilayah Pondok Benda, sehingga dinamakan Pamulang of Pondok Benda. Tapi di bawah Pamulang of Pondok Benda itu ada beberapa lagi dusun ya, terdiri dari kurang lebih ada sekitar 12 juga dusun, termasuk ada Ciledug, termasuk Pondok Salak, termasuk Benda Baru, Benda Wetan, Benda Pulon, Benda Kidul, Benda Tagal, kemudian juga Pamulang 1, Pamulang 2, Pamulang 3, Pamulang 4, Pamulang Udik, kemudian ada Ciledug, ya, Kedaung enggak ya. Jadi banyak, ada beberapa desa di situ. Berkaitan dengan situ, generalisasi, sejak kapan sih situ-situ itu mulai bermunculan? Jadi bermunculannya situ itu usainya Imperium VOC. Kita tahu ya, VOC itu mulai menapakkan kaki di bumi Nusantara ke zaman dulu ya, yang didambakan sama Belanda dengan Hindia Belanda, itu tahun 1602, melengsarkan eksistensinya Portugal saat itu. Kemudian dia angkat kaki itu di tahun 1799, bangkrut, tidak mampu mengelola manajemen dengan baik, memanfaatkan lahan-lahan tidak sepandai seperti Portugis. Jadi memberdayakan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Portugis tahunya itu datang ya, mereka ambil rempah-rempah jual, ambil rempah-rempah jual. Tapi kalau VOC penaklukan wilayah dengan sistem divide et impera, tapi tidak mampu untuk mengelola kawasan. Pada saat ini kita pasti tahu dari kawasan Batavia maupun Mester Cornelis maupun Botenzor, semua itu rawa om, rawa tante. Makanya Kong Ridwan Said itu suka bicara, lagian tuh sih datang ke kampung gua, udah ketahuan kampung gua rawa, di mana-mana ada rawa bebek, rawa bambu, rawa kutuk, semua rawa. Dan Belanda suka dengan itu, karena memang daerah mereka di sana itu dikenal dengan daerah kincir, ya, kincir air. Mereka ada dam-dam dan mereka suka.
Tapi sayangnya namanya VOC, perusahaan, nggak open itu, yang kayak gitu-gitu. Apa yang terjadi? Banjir lah, nggak ada masalah. Naiklah pemerintahan Hindia Belanda. Mereka tahu pada saat itu bagaimana cara membendung dan mengairi sawah-sawah darat ini menjadi pasokan, menjadi sumber untuk pasokan air. Kita tahu, Pak, kalau kita mulai di sebelah barat, Bang Dodi, kita ada Kali Cisadane ya. Kemudian di sebelah timur kali apa? Kali Besar. Sebelah sananya lagi kali besar sekali, Ciliwung ya. Itu posisi kontur dan topografi tanahnya itu mereka di bawah kali itu. Bagaimana mau mengairi kita yang ada di atas daratan ini? Logika nggak sampai, karena kita nggak nyampe berpikir ke sana ya. Cisadane itu secara kontur tanah berada di bawah, Ciliwung di bawah. Bagaimana di atas ini untuk pasokan air? Sementara juga banyak rawa-rawa. Maka di akhir tahun 1799 itu, masih sekitar tahun 1770-an lah, upaya pembukaan pertama kali di wilayah sebelah timur dari wilayah Batavia berbatasan dengan Bettenzorp, dibuka lane pertama sama Van Riebeeck dan St. Martin sampai ke Citayam. Mereka buka perkebunan pertama di sana. Dan fungsinya apa? Untuk mengairi, mereka melakukan penyodetan kali. Kali mana yang disodet? Mulai dari Kali Cisadane ada sodetan, Kali Pesanggerahan juga disodetan. Saya nggak berbicara ke daerah Bekasi ya. Saya hanya berbicara lane yang berdampingan langsung kita nanti sampai kepada situ Tujuh Muara ini. Nah, kalau kita di sini yang disodet adalah Kali Pesanggerahan. Kali Pesanggerahan itu disodet. Saya tidak berbicara tentang lane Cinere, lane Citayam ataupun lane Srenseng ya, yang sekarang ada di daerah Depok. Meskipun mereka lane besar. Yang jadi pertanyaannya sekarang ini, kita di sini ada satu lane besar yang namanya itu lane Pamulang Pondok Benda. Nah, dari sini kalau kita mau lihat kontur tanah, dahulunya wilayah ini rawa. Dari mana rawa ini? Mulai dari Reni Lama, pasar sana, terus tarik sampai ke Ciledug. Itu rawa. Setidaknya itu berdasarkan topografi map yang dikeluarkan sama pemerintah Belanda, itu di tahun 1764. Rawa. Belum terbaca Pak di situ, Pak, ada situ. Masih rawa. Nah, kemudian situ baru terbaca pada topografi map itu di tahun 1872 mulai terbentuk. Saya lacak, Pak, apakah situ-situ yang ada di wilayah Tangsel ini memang dia sudah ada di tahun 1872 itu. Ternyata situ Pamulang ini dia sudah muncul di map itu berbarengan dengan situ Babakan. Situ Babakan itu tahun 1830. Jadi situ yang tertua yang ada di kawasan Omelanden, tapal batas antara Bettenzorp dengan Batavia, itu adalah situ Babakan dengan situ ini. Kacak cuma 2 tahun Pak antara situ Pamulang dengan situ Tujuh Muara ini nih. Kacak cuma 2 tahun aja. Kemudian yang mana bentuknya sudah terstruktur menjadi situ Pamulang, Pak. Itu dari dulunya memang begitu, Pak. Jadi pertama ada. Memang bentuknya sudah seperti itu, tinggal di Dam aja itu, yang wilayah sebelah barat, kemudian dibikin pintu air. Tapi kalau rawa Ciledug ini, iya Pak, dia lurus Pak. Ini belum ada bentuk Tujuh Muara. Setidaknya begitu topografi map di tahun 700-an itu. Dia lurus aja, kita mengikuti seperti di bawah Puri Pamulang ya. Puri Pamulang lurus sampai ke Renijaya. Situ ini kemudian mulai dibentuk seiring dengan kepentingannya Belanda pada saat itu, pasti erat kaitannya dengan lahan perkebunan. Fungsi situ ini didirikan di samping sebagai tandon air, ya,
untuk mengatasi Batavia saat itu memang sering banjir. Situ ini dibangun untuk fungsi sebagai sawah darat dengan perkebunan. Apa yang kemudian berkeinginan besar ini menjadi situ? Ada permintaan dari Gubernur Jenderal Belanda pada saat itu meminta bantuan kepada pihak swasta juga, Pak. Artinya beberapa pemilik tuan-tuan tanah ini mereka berkontribusi bagaimana kalau kita beli lahan Ciledug itu kita untuk jadikan tandon di sana. Dan di sini ada kontribusi dari tuan tanah Ciledug. Maka dibuatlah seperti yang sekarang ini 7 muara. Ya, jadi situnya tidak terbentuk karena vulkanik ya ataupun karena apa geologi apa ilmu seperti tidak, memang pure murni dibentuk situ ini di dam. Kalau ini tidak di dam, Pak, itu land Ciledug itu sampai ke daerah Pondok Aren, Pak, luas. Itu land Ciledug. Sementara Ciledug ini dia berdampingan langsung dengan land Pamulang of Pondok Benda. Ini sengaja dibeli sama Ciledug, Pak. Kalau dia nggak beli ini, Pak, tenggelam Ciledug yang ada di Tangerang sana, Pak. Maka dia harus beli lahan ini, maka dia harus mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus beli kawasan ini supaya menjaga daerah dia di sana, Ciledug. Di samping itu juga tuan tanah dari Ciledug itu menjadikan situ ini sebagai pemasok perkebunan kopi. Nah, jadi kalau saya mau bilang ada beberapa artikel saya yang saya tuliskan, teman-teman yang sudah pernah bergabung di grup saya di Historia Tangsel, ada beberapa artikel, kurang lebih artikel yang saya bilangin, dari mana cikal bakal kopi bernusantara berasal? Dari Pamulang. Dari Pamulang adanya. Makanya sebutan Pamulang itu dalam wilayah administrasi disebut dengan Pamulang of Pondok Benda Zorgvliet. Itu bahasa Belanda. Zorgvliet itu artinya kota istimewa. Apa istimewanya? Karena kalau kita melihat dari peta map lokasi-lokasi perkebunan kopi terbesar baik ada di Batavia, di Buitenzorg, di Pamulang yang paling terbesar lahan luasnya. Jenis kopi apa yang ditanam saat itu? Jenis kopi Arabica. Dan itu sebagai penyuplai pertama. Makanya bekerja sama antara pemerintah Belanda dengan tuan-tuan tanah, kita bendung ini menjadi kawasan situ. Kalau cuma dibendung aja di sini, Pak, tidak berbentuk 7 muara begini, Pak, maka kita lihat yang pintu 2, ini saya sebut pintu 2 ya, dari semuanya ini. Situ 7 muara itu dia kurang lebih ada memang 7 muara. Saya perlu sampaikan juga kepada peserta yang hadir di sini, yang memberikan nama situ 7 muara itu saya. Jadi jadi yang memberikan nama situ 7 muara itu saya karena bentuk gregetnya saya, Pak dosen. Jadi saya khawatir udah ada satu situ yang hilang dan cukup besar, kemudian mulai terjadi lagi penyempitan lahan. Nah, kemudian juga ini berkaitan dengan konstelasi politik kita pada saat itu, yang mana ya mungkin adik-adik Ganespa zaman-zamannya Bang Rizal, Bang Dodi mungkin paham pada saat itu. Ya, kalau saya tidak suarakan, saya tidak lahirkan itu festival situ 7 muara, mungkin akan berlangsung proyek pembangunan perumahan itu. Saya minum dulu ya. Aslinya dalam map itu namanya Rawa Ciledug, situ Ciledug, bukan situ 7 muara. Ya, kenapa saya berikan nama situ 7 muara? Sebenarnya memang yang hilang cuma 1 muara, ya, 1 muara aja yang hilang. Yang lain itu terjadi penyempitan lahan, kemudian terputus. Ya, ini kita bilang aja sambungan Rawa Kutuk. Siapa tahu Rawa Kutik di belakang Unpam sini nih, ya. Itu 1, itu tertutup ya. Kemudian sekarang kan sudah dibongkar-bongkar, Bang Dodi. Waktu di tahun 2004 itu, di 2005 kan kita bersuara untuk situ 7 muara kan, dalam rangka beberapa tambak-tambak yang di belakang sana itu yang dikunci, nggak dibuka. Makanya saya bersuara situ 7 muara, supaya dari pusat, dari balai besar itu
bisa dibangkitkan kembali memorinya untuk kembali mendata. Tapi aslinya ini adalah namanya Rawa Ciledug. Dan di mana letak perkebunan kopi itu? Ini jadi pertanyaan. Jadi orang Pamulang harus bangga ya kalau tempat lahirnya kopi itu memang dari Pamulang. Ya. Di mana letak perkebunan kopi itu yang seluas 100 hektar itu? Sekarang itu sudah berdiri komplek perumahan Pamulang Permai. Ya. Nanti teman-teman, karena di sini tidak ada slide, kalau setelah dari sini boleh nanti saya tunjukkan petanya ya. Peta di tahun 1901 itu, di sini ada namanya itu Ciledug Kebun Kopi. Ya. Namanya itu Ciledug Kebun Kopi. Nah, ini namanya ini termasuk yang kita gariskan ini kebun kopi. Kalau kita bicara karet itu, Pak, kita bicara karet itu di tahun 30-an, Pak. Seiring dengan permintaan pasar karet dunia saat itu meningkat, Pak. Jadi beberapa produksi ban ya, ban mobil ya, Goodyear, terus apa lagi itu Dunlop dan lain sebagainya itu meningkat dan diperparah lagi. Memang pada saat itu kopi di akhir tahun 1800 itu mengalami gagal panen karena kutu, Pak, kutu daun. Jadi itu banyak yang beralih profesi melalui semua lah, itu menjangkau sampai ke kawasan Sumatera juga. Ya, jadi kopi itu, kejayaan kopi itu hancur itu di akhir tahun 1800-an. Kemudian beralih ke karet. Nah, itulah fungsi dari setu ini. Jadi setu memang dibuat. Kalau bilang duluan mana setu yang ada, sebenarnya kalau saya mau gambarkan bukan 9 setu ini. Ya, kalau yang terbaca dalam topografi map memang sebenarnya belakangan ya, kecuali belakangan ada muncul situ-situ yang lain yang tadinya rawa difungsikan menjadi setu seperti Tandon, Ciater dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya situ yang 9 itu situ Pamulang, Rawa Ciledug, situ Bungur, situ Logoso, situ Antap, situ Perigi, situ Gintung sama ya situ Rompong sama siapa? Pokoknya iya situ Rompong sudah, cuma 8 aja. Enggak. Jadi setidaknya itu yang terbaca dalam topografi map itu di tahun 1901. Saya ambil udah paling muda lah. Saya nggak ambil dari abad ke-19. Enggak. Saya ambil di tahun yang paling muda. Setidaknya seperti itu. Situ-situ itu yang paling terbesar dan paling terbanyak di kawasan tapal batas Batavia ini, ya sekarang ada di wilayah Tangerang Selatan. Meskipun pada saat itu situ-situ yang ada sekarang ini berada dalam 2 wilayah administrasi, yang satu masuk dalam wilayah distrik Kebayoran, yang satu masuk dalam wilayah distrik Parung. Yang mana masuk dalam wilayah distrik Kebayoran, nah itulah situ Antap, itu tuh situ Bungur, situ Legoso, itu semua itu masuk ke distrik Kebayoran. Nah, situ yang masuk dalam wilayah distrik Parung, Residen Botenzor, ya cuma 2 aja, cuma situ Pamulang sama Rawa Ciledug. Rawa Ciledug ini aja, itu yang masuk dalam kawasan Bogor. Dan fungsinya itu selain daripada yang pertama kali dibuka, fungsinya selain daripada perairan sawah, itu untuk pembangunan kopi. Pertama kali itu pembangunan kopi. Kemudian ke sini baru masuk ke sawah sebelum kita masuk karet nih. Meskipun juga produksi karet itu dibuka tahun 32, secara eksistensi karet baru ditanam di wilayah Pamulang ini tahun 60-an, Pak. Ya. Jadi baru tahun 60-an karet ditanam di Pamulang. Karena dalam data fluktuasi tanah partikelir itu di sana disebutkan produksi hasil bumi dari beberapa land itu, dan tidak terbaca karet. Ruban itu tidak terbaca. Terbaca nanti ketika pemerintah mengakuisisi semua lahan-lahan partikelir yang ada seiring dengan diberlakukannya PP 55 itu tuh. Banyak pemilik-pemilik lahan partikelir yang orang-orang etnis Tionghoa itu yang harus keluar, terpaksa harus keluar kembali ke daerahnya, dan lahan-lahan mereka itu diakuisisi oleh pemerintah. Makanya jangan heran nanti ada beberapa land kita di sini yang kemudian ada yang beralih jadi tanah Depkes, tanah Hankam, ada tanah Depa, ya. Perjalanan panjangnya itu kemudian kita dulu dari sini mulai dikuasai oleh status CV ya, ataupun dan dulu itu apa istilahnya NV ya. NV setelah firma CV ya, NV lagi itu non loss apa yang nggak ngerti. Itu mulai di sini itu dikuasai sama PT Tapos, dari PT Tapos itu kemudian berubah sampai ke Bumi Usaha Gria, dari Bumi Usaha Gria kemudian sampai ke Pamulang Permai, itu berubah-berubah semuanya terusnya ada. Tapi yang jelas situ ini peruntukannya itu untuk perairan sawah. Sebelum dibangun kebun karet, didirikan kebun karet itu
itu Pamulang dan Pondok Cabe. Ingat, Pondok Cabe juga itu adalah kebun kopinya. Dan diunggulkan kita itu kelapa. Pamulang Pondok Benda dengan terpisah dengan lainnya Pondok Cabe. Jadi Pondok Cabe itu dia ada kopi, ada kelapa dan penghasil nilam. Kalau kita di Pamulang sini penghasil kopi, penghasil minyak kelapa, penghasil nilam, kemudian kacang-kacangan. Tapi yang paling terbesar itu adalah kopi. Mungkin itu dulu barangkali deh. Masya Allah, udah kejawab semua ini kayaknya. Dari kenapa bisa namanya 7 muara, ternyata sang pemberi nama ada di depan kita, Masya Allah. Sekali lagi, tepuk tangan buat kita semua. Sebenarnya cukup menarik ya pembahasannya dari segi sejarah, kemudian akademisi dan aktivis seperti itu. Cuman saya dari tadi udah disenggol-senggol sama panitia, Mas. Waktu durasi. Mungkin buat teman-teman di sini, teman-teman Sispala, abang-abang dari 234 SC, dari tokoh lingkungan dan lain-lain sebagainya, mohon maaf, talk show pada malam hari ini cukup sampai di sini dulu. Mungkin kiranya nanti kita ada waktu lagi untuk berbincang-bincang. Mungkin di balik layar ini kita bisa berbincang-bincang ya, Bapak, Bang Agam, Bang Dodi gitu. Langsung aja nanti samperin para narasumbernya, minta nomor handphonenya jika diizinkan gitu, seperti itu. Nanti kita cari waktu lagi untuk diskusi bareng. Nah, untuk closing statement, bukan closing statement sih Pak, ini sebenarnya kutipan-kutipan kecil aja sih dari hasil diskusi. Yang pertama, saya mengutip dari visi misi Bapak Benyamin, yaitu menuju kota Tangsel yang lestari. Maka dari itu, hasil dari pertemuan ini insya Allah dari pihak akademisi, dari pihak aktivis, dari pihak dinas atau pemerintah terkait beserta masyarakat harusnya bisa berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang lestari seperti dalam hal ekonomi, ekologi, sosial, budaya. Kemudian saya bukan mengutip sih, sebenarnya lebih mengingatkan untuk Permen 28 tahun 2015 tentang fungsi sempadan, di mana fungsi sempadan sendiri harus bisa ke arah penelitian, pendidikan, pariwisata, olahraga, aktivitas budaya, dan keagamaan. Mungkin itu saja yang bisa saya kutip. Terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semua. Semoga pertemuan kita bukan cuma sampai di sini aja, ada pertemuan-pertemuan berikutnya ketika kita nanti akan ada gebrakan untuk melestarikan lingkungan yang ada di Tangerang Selatan. Saya harap orang-orang yang ada di sini akan terus ikut berjuang bersama teman-teman semua. Terima kasih banyak. Saya Ines, pamit undur diri. Billahi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dance through the night in our bones, we can feel it. Aiming for the stars against the sky when we are together.